Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kang Tutor. Pada kesempatan kali ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan berbagi cerita, berbagi kisah, berbagi pengalaman tentang kisah saya selama terjun di dunia per-YouTubean sampai akhirnya saya mendapatkan surat cinta dari Google atau mendapatkan kiriman namanya PIN AdSense. Nah, PIN AdSense ini berjumlah 6 digit angka, tujuannya nanti untuk mengaktifkan Google AdSense kita. Tujuan akhirnya nanti ketika kita sudah mencapai batas ambang pembayaran atau kurang lebih $100 atau dikurskan rupiahnya sekitar 1.500.000, nanti kalau kita mau menarik uang dari gaji YouTube itu kita harus mengaktifkan menggunakan PIN AdSense ini. Nah, ini saya mulai pengajuannya itu kurang lebih sekitar 1 bulan baru saya terima di tangan saya, teman-teman. Jadi ketika saya ajukan itu harus menanti dan menunggu karena 2 kali saya ke kantor pos itu belum juga sampai akhirnya kemarin sekitar hari Sabtu tanggal 9 Agustus tahun 2024 saya cek di kantor pos lagi, ternyata sudah sampai, alhamdulillah. Kemudian saya aktifkan PIN AdSense-nya dan nanti di situ sudah nampak uang yang sudah masuk di Google AdSense kita itu sudah berapa, dan nanti untuk mencapai batas ambang pembayarannya itu kita harus cari berapa dolar lagi, itu sudah mulai nampak. Nah, untuk pengalaman saya, teman-teman, ketika saya terjun di dunia per-YouTubean sampai akhirnya mendapatkan PIN AdSense ini, itu perjalanannya nggak semulus yang saya bayangkan. Jadi perjalanannya itu sangat berliku-liku sampai akhirnya channel saya itu 2 dimonetisasi, dan sekarang lagi berjuang beberapa channel yang saya ajukan untuk dimonetisasi juga. Itu saya mempelajari skema per-YouTubean itu membutuhkan waktu yang lama, teman-teman. Jadi saya terjun di tahun 2021 itu saya mengalami kegagalan sampai akhirnya membuat channel saya itu campur adul atau disebutnya itu channel gadu-gadu atau disebut channel yang isi dalam channel itu isinya campur nggak karuan, teman-teman. Ada tentang tutorial, ada tentang ngaji, ada tentang vlog, jadi nggak karuan, sehingga channel saya itu sulit berkembang. Sampai akhirnya sempat saya bikin channel juga, itu channelnya sempat di banned karena saya menggunakan musik atau menggunakan video yang mengandung hak cipta atau menggunakan videonya orang lain, teman-teman. Nah, tapi setelah saya ajukan banding ternyata ditolak, sampai akhirnya channel saya itu di banned dan dihapus. Nah, itu yang menyebabkan saya down, akhirnya saya nggak konten. Kemudian setelah saya pelajari, kita kalau mau terjun ke dunia per-YouTubean, yang pertama kali itu kita harus menentukan tema dulu, teman-teman. Jadi misalnya kita mau membuat tema itu tentang tutorial, ya udah kita membuat tutorial dulu. Tutorial tentang apa dulu kita lebih khususkan. Misalnya kemudian kita akan membuat channel lagi tentang mancing, ya udah kita buat channel aja tentang mancing terus, teman-teman. Kalau kita mempunyai hobi menyanyi, ya udah kita bikin konten tentang nyanyi atau bikin cover-cover lagu. Jadi yang pertama kali harus kita tentukan, menurut pengalaman saya, itu harus menentukan tema dulu, teman-teman, sesuai dengan bakat atau sesuatu yang kita miliki, yang mana kelebihan yang kita miliki itu nggak dimiliki oleh orang lain. Jadi jangan ikut-ikutan, teman-teman. Kalau misalnya kok ada orang bikin konten tentang vlog, kemudian kita ikut-ikutan vlog, kemudian ada orang bikin konten tentang nyanyi, kemudian kita bikin konten tentang nyanyi, kita ikut-ikutan tapi bukan dari kemampuan atau bakat yang sudah kita miliki. Itu kalau kita ikut-ikutan, saya yakin sulit akan berkembang, sulit akan membesarkan channel kita. Kemudian saya amati lagi, ketika kita ingin membuat konten, kalau kita itu nggak mempunyai bakat yang ada pada diri kita, kita bisa memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitar kita, teman-teman. Contoh, kita rumahnya deket terminal bis, kita membuat konten tentang mobil bis, ya udah kita berdiri aja di terminal situ sambil nyuting mobil yang masuk, mobil yang keluar. Seperti channel kalau saya lihat itu di Padang ada namanya channel Siti Jaulawi.
dia menshooting mobil-mobil yang ada di jalan, yang ada di tanjakan Sitinjau Lawi, kemudian ada di Batu Ampar atau Batu apa itu, ada channel yang membuat tentang mobil-mobil yang naik sampai akhirnya mobil itu kadang nggak kuat. Nah itu dibuat channel karena memanfaatkan lingkungan teman-teman. Kalau itu kan nggak membutuhkan skill khusus, artinya nggak membutuhkan keahlian yang ada pada diri kita, itu cukup modal HP, modal tripod, kemudian kita syuting ke lokasi yang ada. Kemudian kita bisa memanfaatkan lingkungan yang ada lagi, contohnya kita mempunyai burung yang mempunyai suara yang bagus, kemudian kita buat channel aja, suara burung murai, suara burung perkutut, suara burung apalagi. Jadi kita men-shooting burung dengan mengambil suara-suaranya. Nah kemudian teman-teman, ketika kita sudah menentukan tema yang pas, yang cocok dengan diri kita, jangan lupa teman-teman, kita harus, yang paling terpenting ini harus istiqomah. Istiqomah itu kita harus continue teman-teman, continue untuk mengupload atau menjadwalkan kapan kita harus bikin konten, kemudian kapan kita harus upload, itu harus diistiqomahkan. Nah, kalau kita berpijak pada channel-channel yang sudah besar, yang subscribernya itu sudah mencapai jutaan, kalau kita lihat di sana itu channel yang dibuat pasti konten-kontennya itu setiap hari itu bisa nguploadnya itu kadang 2-3 video yang diuploadnya. Apalagi kita yang baru merintis teman-teman, kita juga harus membuat kontennya itu jangan males-malesan. 1 minggu bikin videonya cuma 1, kemudian 1 bulan bikin videonya 1, atau 1 minggu ini bikin video terus, kemudian kita 1 minggu berikutnya nggak bikin video. Nah itu kalau bisa, kalau kita memang sudah mantap untuk terjun di dunia per-YouTubean, kita harus konsisten untuk mengupload video tersebut teman-teman. Jangan sampai kita itu nggak istiqomah, karena nanti algoritma di YouTube-nya itu nggak menyarankan atau nggak merekomendasikan channel kita. Kalau channel sudah direkomendasikan oleh YouTube teman-teman, kita itu kerja nggak ngoyo-ngoyo, nggak payah-payah teman-teman. Jadi kita tinggal tugasnya bikin konten, kemudian kita upload, nanti YouTube sendiri yang bekerja untuk merekomendasikan video yang sudah kita buat. Jangan sampai kita nanti setelah terjun di dunia per-YouTubean, semangatnya itu semangat di pertama kali saja, kemudian di tengah-tengah perjalanan itu nanti kita kurang semangat. Nah saran saya itu tadi yang menyebabkan kita nggak semangat itu, kadang-kadang kita itu bikin channelnya, bikin kontennya itu ikut-ikutan sama orang, yang mana kita itu mentok. Setelah kita membuat konten 1 bulan full, kita bisa mengikuti channel yang kita ikuti tadi. Setelah itu kemudian kita nggak bisa mengikutinya, akhirnya kita nggak bisa ngupload video selanjutnya. Nah ini saran saya untuk tema ini, sesuaikan dengan kemampuan diri kita. Kira-kira kalau andaikan saya menentukan tema ini, saya bisa nggak istiqomah mengupload video sampai 1000 atau mungkin 100 video selanjutnya, jadi setiap hari itu bisa ngupload enggak? Jadi kita harus tentukan tema dulu apa yang cocok dengan diri kita. Seperti channel-channel yang saya amati, saya lihat kalau orang yang mempunyai keahlian dalam berbicara berbagai bahasa, itu ada Umi TV yang namanya Vicky Naki. Nah itu bisa memanfaatkan keahlian yang ada pada dirinya. Kemudian teman-teman, saran saya kalau kalian mau terjun di dunia per-YouTubean, jangan namanya sub for sub. Nah sub for sub itu adalah saling mensubscribe. Kita minta subscribe orang lain, kita membuat masuk ke grup yang mana di grup itu grupnya isinya orang yang mencari subscriber, tolong dong tonton 5 menit nanti saya gantian subscribe. Itu kalau kita mencari subscribernya dengan cara seperti itu saya yakin teman-teman channel kita itu sulit berkembang, karena orang yang subscribe channel kita itu kadang-kadang itu tidak menggunakan channel utama atau tidak menggunakan HP yang dia pegang tiap hari. Kadang-kadang dia membuat akun palsu khusus untuk saling subscribe tadi teman-teman. Jadi ketika kita upload video
subscriber kita banyak, kenapa penontonnya itu kok cuma sedikit? Itu kendalanya seperti itu. Maka dari itu kalau saran saya, ya udah subscribernya itu kalau bisa yang organik. Nah kemudian teman-teman, jangan sampai kita itu menggunakan video milik orang lain. Jadi kalau kita males bikin video misalnya ya, kemudian kita download videonya orang lain, kemudian kita upload di channel kita, itu nanti ada namanya klaim hak cipta. Dulu saya pernah seperti itu teman-teman. Saya kira akan aman di channel saya, ternyata itu menyebabkan channel saya itu kena peringatan 1, sampai akhirnya saya nggak bisa membuka channel saya. Nah menurut saya jangan sampai teman-teman yang terjun di dunia per-YouTubean jangan mengambil video milik orang lain kemudian diupload di video kita, itu menyebabkan nanti ada klaim hak cipta. Nah teman-temanku semuanya yang saya banggakan dan yang saya cintai, untuk selanjutnya teman-teman kalau kita mau terjun di dunia per-YouTubean, usahakan teman-teman jangan menunggu kita itu mempunyai alat yang lengkap. Gunakan alat yang sudah kita punya, misalnya kita mempunyai HP, kita manfaatkan. Jangan sampai kita harus menunggu mempunyai komputer, nunggu mempunyai laptop, nunggu mempunyai tripod. Jadi kita gunakan alat yang kita punyai saja dulu teman-teman, untuk nanti ketika channel kita sudah berkembang, sudah dapat gajian dari YouTube, kita mau upgrade alat yang kita punyai kan bisa. Nanti kalau kita nunggu dulu, nanti saya punya komputer, nunggu dulu nanti saya punya laptop untuk ngeditnya, kemudian saya nunggu dulu nanti punya tripod, itu nanti kita menghambat, nggak akan mulai teman-teman. Karena menurut saya pribadi ketika terjun di dunia per-YouTubean, kalau bisa itu kita mulai sekarang, mulai saat ini kita harus menabung video-video teman-teman, karena video itu adalah inventaris kita. Nah video itu nggak akan hilang teman-teman, nanti suatu hari kadang-kadang siapa tahu video yang kita upload pada tahun 2020 ternyata di tahun 2024 itu ditonton oleh orang banyak. Jadi video itu usahakan kita buat dan kemudian kita upload, jangan menunggu kita mempunyai alat yang lengkap. Jadi kita bikin kontennya itu dengan alat yang sudah kita punyai aja, nggak usah menunggu-nunggu alat yang lengkap, alat yang serba mewah, serba wah, tapi nanti kita nggak akan mulai. Itu nanti kendala-kendalanya orang yang terjun di dunia per-YouTubean. Kadang-kadang harus menunggu lengkap dulu alatnya, menunggu bagus dulu alatnya. Kalau orang ada niat di dalam hatinya teman-teman, itulah teman-teman sedikit pengalaman saya di dunia per-YouTubean. Semoga video yang saya bagikan ini teman-teman bermanfaat, menjadi motivasi bagi teman-teman konten kreator pemula, sehingga teman-teman nanti tambah semangat, tambah rajin untuk ngupload video. Karena yakinlah teman-teman, hasil itu akan sesuai dengan apa yang kita usahakan. Kalau kita semangatnya 100%, nanti hasilnya pun akan mendapatkan 100%. Kalau kita semangatnya cuma 50%, nggak mungkin kita akan mendapatkan hasil 100%. Jadi semangatnya itu ditambah teman-teman. Semoga video yang saya bagikan ini bermanfaat teman-teman. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.